Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Jemaat Mesbah Doa dimanapun berada malam hari ini, kita mau sama-sama satukan hati kita. Pada malam hari ini biarlah kita beroleh kekuatan yang baru saat kita datang pada Tuhan, kita menyembah Tuhan, kita menikmati hadirat Tuhan. Di situ ada kekuatan yang baru yang turun dari surga, yang akan memampukan kita untuk melewati setiap hal, setiap problem di dalam kehidupan kita, permasalahan di dalam kita, biar kita boleh kuat di dalam Tuhan. Mari sama-sama kita mau datangi Tuhan dengan pujian penyembahan kita. Kita mau diam di dalam hadirat-Nya malam hari ini. Mari sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat malam hari ini Tuhan. Satu kesempatan lagi untuk kami boleh datang bersekutu dengan Engkau malam hari ini Tuhan Yesus. Saya percaya saat kami di dalam hadirat Tuhan, ada kekuatan yang baru. Saat kami berada di dalam hadirat-Mu ya Tuhan, ada sukacita, ada kesembuhan, ada pemulihan. Karenanya malam hari ini kami mau menikmati Tuhan. Kami mau sia-siakan waktu yang terindah. Sebab bagi kami, saat kami berjumpa secara pribadi dengan Tuhan, ada sesuatu yang mengalir di hati kami. Kekuatan yang baru boleh mengalir di dalam hati kami Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Sungguh kami cinta kediaman-Mu ya Tuhan. Jiwa kami merindukan Engkau. Kami gak ingin jauh dari hadirat Tuhan. Biarlah Engkau membawa kami dekat padamu Tuhan. Makasih. Sungguh ku cinta kediaman-Mu Tuhan. Jiwaku rindukan Engkau. Ku tak ingin jauh. Ku tak ingin jauh dari hadirat-Mu. Bawaku dekat padamu. Sungguh ku cinta, sungguh ku cinta kediaman-Mu Tuhan. Jiwaku rindukan Engkau. Ku tak ingin jauh, Ku tak ingin jauh dari hadirat-Mu. Bawaku dekat padamu. Ku tinggikan, ku tinggikan, ku agungkan, ku sembah Kau Tuhan. Untuk selamanya ku tinggikan, ku agungkan, ku sembah Kau Yesus Tuhan. Mari sama-sama dengan segenap hati kita. Sungguh ku cinta kediaman-Mu Tuhan. Jiwaku rindukan Engkau. Ku tak ingin jauh
dari hadirat-Mu, bawaku dekat padamu. Ku tinggikan, ku agungkan, ku sembah Kau Tuhan Untuk selamanya. Yes. Ku tinggikan, ku agungkan, ku sembah Kau Yesus. Ku tinggikan, Tuhan, ku tinggikan, ku agungkan, ku sembah Kau Tuhan. Untuk selamanya ku tinggikan, ku agungkan, ku sembah Kau Yesus. Tuhan, ku tinggikan, ku agungkan, ku sembah Kau Tuhan. Untuk selamanya ku tinggikan, ku agungkan, ku sembah Kau Yesus. Tuhan, mari sembah Tuhan. selamanya. Mari naikkan pujian, ucapan syukur-Mu. Naikkan nyanyian baru bagi Tuhan. Haleluya. Kau ku sembah ya Tuhan. Hanya Yesus, hanya Yesus yang layak disembah. Ku tinggikan, ku agungkan, ku sembah Kau Tuhan. Untuk selamanya ku tinggikan, ku agungkan, ku sembah Kau Yesus Tuhan. Mari jemaat mesbah doa dengan segenap hati sembah Tuhan. Yes, yes. Ku agungkan, Ya Tuhan, hanya Engkau yang layak terima pujian penyembahan Kau Tuhan. Amin. Untuk selamanya ku Tinggikan, ku agungkan, ku sembah Kau Yesus Tuhan. Lebih lagi, ku tinggikan, ku agungkan, ku sembah Kau Tuhan. Untuk selamanya ku tinggikan, ku agungkan, ku sembah Kau Yesus Tuhan. Ku sembah Kau Yesus Tuhan. Ku sembah Kau Yesus Tuhan. Malam hari ini apapun kondisimu, apapun keadaanmu, mari bersyukur. Datang pada Tuhan dengan kesungguhan hati.
Sebab di dalam hadirat Tuhan ada sumber pengharapan yang baru. Amin. Ada kekuatan, ada sukacita. Amin. Tuhan. Mungkin saat ini ada yang sedang berputus asa. Datang pada Tuhan. Yes. Dia sanggup memulihkan. Yes. Merindu lebih lagi Tuhan. Yes. Hanya Engkau yang menjadi kerinduan hati kami. Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahanmu memudarkan dunia. Di mataku Engkau termulia. Tuhan Yesus, Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahanmu memudarkan dunia. Di mataku Engkau termulia. Mari lebih lagi. Oh Tuhan Yesus, Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahanmu memudarkan dunia. di mataku Engkau termulia. Oh Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahanmu memudarkan dunia. di Di mataku Engkau Oh termulia. Tuhan Yesus, Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahanmu memudarkan dunia. Di mataku Engkau termulia. Oh Tuhan Yesus, hanya Kau kerinduan hatiku Tuhan. Kau satu-satunya yang ku perlu, hanya pribadimu. Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahanmu memudarkan dunia. Di mataku Engkau termulia. Tuhan Yesus, Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku.
keindahan-Mu memudarkan dunia di mataku. Engkau termulia, oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku. Mutiara tak ternilai harta milikku, keindahan-Mu memudarkan dunia di mataku. Engkau termulia, Engkau termulia Tuhan. Hanya Engkau Tuhan, Yesus. Permata hatiku, dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah. Amin Tuhan. Dan semakin indah bagimu. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah. Engkau satu-satunya yang paling Dan berharga, semakin Tuhan. indah bagimu. Segenap hati kami mau katakan, Yesus, Engkaulah permata hatiku. Kau permata hatiku. Dunia tak dapat Hanya Kau menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Ini hati kami Tuhan, kami nyatakan, Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Lebih lagi bersama mari nyatakan, Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu Kau sediakan tercurah bagiku, menjadikanku
Ya Engkau, terima kasih Tuhan. sumber pengharapan, sumber kehidupan kami. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaanmu Kau sediakan tercurah bagi bagiku, menjadikanku indah Amin. dan semakin indah bagimu. Sekali lagi bersama mari katakan, Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaanmu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Terima kasih Bapak, kami ucap syukur buat malam ini Tuhan. Kembali izinkan kami berjumpa di Mesbah Doa. Semua karena anugerah Tuhan berbicara bagi kami, sampaikan isi hati-Mu bagi kami. Kami rindu mendengarkan firman Tuhan agar iman kami boleh semakin dibangun. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, urapi setiap kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami buka hati bagi firman-Mu, haleluya. Amin, amin, amin. Iya, shalom Bapak Ibu, puji Tuhan kita berjumpa kembali di Mesbah Doa. Malam hari ini saya percaya kita semua dalam keadaan baik, sehat dan luar biasa. Dan tentunya apapun yang menjadi masalah persoalan kita, Tuhan akan senantiasa menjadi kekuatan bagi setiap kita. Iya baik, saya akan bacakan kesaksian yang sudah masuk terlebih dahulu sebelum kita melanjutkan pembacaan firman Tuhan. Shalom, selamat siang Ibu Debbie, saya seorang ibu dari Balikpapan. Saya jemaat Mesbah Doa. Saya sudah bernasar Bu, ya berapa waktu lalu saya sudah bernasar untuk bersaksi pada waktu ibu saya itu disembuhkan dari sakit dan sempat koma pada bulan Maret tahun yang lalu. Tetapi saya lalai ya, jadi sekarang sudah bersaksi ya. Tapi saya lalai ya, sekarang disaksikan. Dan saya mau bersaksi kemarin pagi tiba-tiba saya merasakan sakit. Ya, sakit di perut sebelah kiri sampai ke dada. Dan tiba-tiba saya tidak bisa bernafas ya. Saya tidak bisa menahan lagi karena sampai sore malah semakin sakit. Saya juga sudah minum obat penghilang rasa sakit ya. Sempat hilang tapi pas malam muncul malah semakin tambah sakitnya. Bahkan semakin parah. Tapi pada waktu itu saya ikut Mesbah Doa. Tiba-tiba ya pas sudah berpikir mau ke rumah sakit karena sudah tidak tahan, saya memutuskan mau ke rumah sakit. Ya karena memang sudah tidak tertahankan. Terus saya minta anak saya doakan saya. Selesai berdoa, saya teringat untuk mengangkat perjamuan kudus. Dan akhirnya kita melakukan perjamuan kudus ya. Setelah selesai perjamuan kudus ya, gak berapa lama tiba-tiba sakitnya itu langsung hilang total. Ya saat itu juga hilang, puji Tuhan Bu. Ya saya percaya itu semua karena Tuhan, darah Yesus menyembuhkan. Soalnya waktu kita juga semua pas kena COVID ya, kami juga hanya perjamuan kudus saja, gak minum obat. Dan semua satu keluarga disembuhkan Tuhan. Seperti yang ibu saksikan juga ketika ibu kena COVID, ya ibu juga perjamuan kudus. Saya mengucapkan terima kasih ya tentunya kepada Tuhan Yesus yang ajaib dan luar biasa. Juga terima kasih buat Ibu Debbie untuk semua firman dan khotbah-khotbah yang Ibu taburkan selama ini sudah menjadi berkat bagi kami dan juga semua orang. Doa kami Tuhan Yesus memberkati Ibu sekeluarga ya, dan ya
diberi kesehatan, kekuatan dalam melayani Tuhan. Amin, amin, amin. Wow, puji Tuhan Bapak Ibu ya, terima kasih buat doanya untuk kami. Dan ya puji Tuhan juga kita mendengarkan hari ini satu kesaksian yang luar biasa. Ya, karena firman Tuhan berkata memang jadilah sesuai dengan imanmu. Ya, saat kita beriman percaya Tuhan itu sanggup melakukan, maka itu terjadi sehingga ibu boleh disembuhkan dari ya sakit yang begitu luar biasa. Dan ya imanmu telah menyembuhkan engkau, kata Tuhan Yesus kepada wanita yang pendarahan. Baik, kita akan melanjutkan bacaan firman Tuhan hari ini. Kita sudah sampai di Mazmur 61, kemarin sudah baca Mazmur 60 ya, dan hari ini kita masuk di Mazmur 61 dan judul perikopnya doa untuk raja ya. Mazmur 61 untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi dari Daud. Sekali lagi Mazmur ini adalah penulisnya Daud. Ya, dan dikatakan di sana ayat yang kedua, dengarkanlah kiranya seruanku ya Allah ya. Perhatikanlah doaku. Ya, Daud itu selalu setiap kali dia mengalami pergumulan, setiap kali dia mengalami satu persoalan ya, yang dia cari itu adalah Tuhan. Dan tema dari Mazmur ini adalah doa memohon keselamatan dan jaminan. Dimanapun kita berada, maka kita percaya bahwa Tuhan itu akan melindungi dan menyertai kita. Dan karena itu Daud menuliskan seruan untuk minta tolong ya. Dan Daud ya menulis ini ketika dia terpaksa melarikan diri pada masa pemberontakan Absalom anaknya, saudara ya. Dan setelah dia juga dengan hati-hati melarikan diri juga daripada upaya Saul untuk membunuhnya. Daud itu banyak menulis tentang doa-doa permohonannya kepada Tuhan karena memang pergumulan yang Daud alami itu tidak mudah, bahkan dia lari sana lari sini karena dikejar mau dibunuh. Dia berkata, ya Allah perhatikanlah doaku. Ayat 3, dari ujung bumi aku berseru kepadamu karena hatiku lemah lesu. Tuntunlah aku ke gunung batu yang terlalu tinggi bagiku. Ya, Daud berkata dia ingin datang kepada Tuhan untuk memohon pertolongan dari Tuhan. Karena Daud dia berkata, aku ingin pergi ke gunung Tuhan ya. Dari ujung bumi aku berseru kepadamu karena hatiku lemah lesu. Tuntunlah aku ke gunung batu yang terlalu tinggi bagiku, kata Daud. Ya, dan kita lihat di sini Daud ya saat itu mungkin sedang berada di tempat yang jauh sehingga dia menulis Mazmur ini. Namun kita juga percaya bahwa Allah itu tidak terbatas. Sekalipun Daud berada di tempat yang jauh, dia mungkin juga karena pergumulan yang begitu berat sehingga Daud tuh merasa jauh dari Tuhan. Ketika kita itu mengalami pergumulan yang berat, tekanan hidup yang berat, seringkali kita juga merasa Tuhan tuh jauh banget. Sehingga Daud berkata, bahkan dari ujung bumi aku mau berseru kepadamu, ya tuntunlah aku ke gunung batu yang terlalu tinggi bagiku. Waktu kita mengalami tekanan, pergumulan hidup yang berat, rasanya kadang Tuhan itu terlalu jauh untuk kita jangkau. Tapi tetaplah berdoa saudara, karena mungkin perasaan kita jauh dari Tuhan. Perasaan kita bahkan mungkin Tuhan meninggalkan kita. Ya, saya juga pernah mengalami ketika dulu saya mengalami bertubi-tubi saudara. Habis kerampokan, kami kecelakaan mobil, rasanya itu Tuhan kok meninggalkan saya gitu ya. Rasanya kok Tuhan tuh tidak menolong saya, Tuhan tuh terasa jauh banget. Tapi hati-hatilah saudara, ketika kita merasa Tuhan itu jauh, ya Tuhan tuh gak pernah jauh. Ya kitalah yang mungkin menjauh dari Tuhan karena kita merasa Tuhan tidak meninggal. Tuhan tidak peduli dengan kita merasa bahwa Tuhan tuh meninggalkan kita. Tapi percayalah, Tuhan itu selalu ada dan dia selalu dekat dengan anak-anaknya yang berseru kepada dia. Ayat yang keempat dikatakan, sungguh engkau telah menjadi tempat perlindunganku, menara yang kuat terhadap musuh. Jadi sejauh apapun Daud merasa Tuhan itu berada karena pergumulan yang berat, tapi satu hal, Daud itu sudah menjadikan Tuhan sebagai tempat perlindungannya. Ya saudara, apapun masalah pergumulan yang kau hadapi hari ini, jadikan Tuhan sebagai tempat perlindungan kita. Ya mungkin kita merasa Tuhan jauh sekali karena pergumulan yang begitu berat. Tapi satu hal, jangan pernah meninggalkan Tuhan dan tetaplah jadikan Tuhan sebagai
tempat perlindungan, sebab hanya Tuhanlah memang tempat perlindungan yang teguh bagi setiap kita, saudara. Daud berkata, sungguh engkau telah menjadi tempat perlindunganku, menara yang kuat terhadap musuh. Ya, apapun yang sedang kita hadapi dan gumuli, ya jangan pernah lari dari Tuhan. Sekalipun terasa Tuhan itu jauh, tapi jadikanlah Tuhan sebagai tempat perlindungan kita satu-satunya, dan Dia adalah tempat ya perlindungan kita, menara yang kuat terhadap musuh-musuh kita apapun itu masalahnya. Biarlah aku menumpang di dalam kemahmu untuk selama-lamanya, biarlah aku berlindung dalam naungan sayapmu, Sela. Ya, Daud tetap berharap dan dia tetap meminta kepada Tuhan untuk menjadikan Tuhan itu tempat perlindungannya, menjadikan Tuhan itu tempat perteduhannya, menjadikan Tuhan itu menara yang kuat. Daud berkata, aku ingin menumpang di dalam kemahmu. Artinya apa? Datang dalam hadirat Tuhan itu satu hal yang sungguh luar biasa. Ya, ketika kita bisa masuk dalam hadirat Tuhan, ya ketika kita bisa datang kepada Tuhan. Ayat yang ke-6, sungguh engkau ya Allah telah mendengarkan nasarku, telah memenuhi permintaan orang-orang yang takut akan namamu. Daud tetap merasa bahwa Tuhan itu mendengarkan doa-doa orang-orang yang takut akan Tuhan. Karena itu Bapak Ibu, teruslah jadi orang yang takut Tuhan. Apapun keadaan kita, jangan pernah meninggalkan Tuhan. Biar kita menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan. Karena orang-orang yang takut akan Tuhan itu dikatakan doanya didengar, ya. Orang yang takut akan Tuhan itu permintaannya didengar oleh Tuhan. Ya, makanya Daud berkata, sungguh engkau ya Allah telah mendengarkan nasarku, telah memenuhi permintaan orang-orang yang takut akan namamu. Hidup takut akan Tuhan itulah yang akan menjadi ketenangan bagi kita. Ayat yang ke-7, tambahilah umur raja, tahun-tahun hidupnya kiranya sampai turun-temurun. Ya, kata Daud, saudara. Ya, minta untuk Tuhan menambahi umur raja dan tahun-tahun umurnya turun-temurun. Padahal saat itu dia sedang dikejar-kejar oleh Raja Saul. Tapi dia berdoa untuk Raja Saul supaya Tuhan beri dia umur panjang. Ya, tambahilah umur raja. Karena itu kita lihat temanya itu adalah doa untuk raja. Pada waktu itu Daud belum menjadi raja, tetapi dia dikejar-kejar oleh Raja Saul. Tapi dia berdoa, saudara, bahkan beberapa kali Daud punya kesempatan untuk membunuh Saul. Tapi Daud tidak melakukan itu karena dia mengasihi Saul dan dia tidak mau mengusik orang yang diurapi Tuhan, kata Daud. Kiranya ia bersemayam di hadapan Allah berselama-lamanya. Ya, titahkanlah kasih setia dan kebenaran menjaga dia. Ya, Daud berdoa untuk Saul. Padahal kita tahu waktu itu Saul begitu jahat, ingin membunuh Daud. Tapi Daud doanya luar biasa. Dia minta kepada Tuhan, Tuhan beri Saul umur panjang, supaya tahun-tahun hidupnya diperpanjang. Bahkan Daud meminta agar ya biarlah dia tetap ada di hadapan Tuhan. Bahkan kasih setia Tuhan dan kebenaran Tuhan menjaga dia, menjaga raja. Luar biasa, kita bisa meniru ini Bapak Ibu. Ketika orang berbuat jahat pada kita, ya jangan balas dengan jahat, tetaplah berbuat kebaikan. Ya, dan Daud berkata di sana, maka aku hendak memasmurkan namamu untuk selamanya. Ya, sedang aku membayar nasarku hari demi hari. Jadi Daud berkata, ya dia dalam keadaan apapun, dia akan tetap membayar nasarnya kepada Tuhan. Ya, jadi jangan pernah iman kita kendor, jangan pernah nasar kita tidak kita tepati kepada Tuhan, karena kita ini sudah mendapat perlindungan Tuhan. Bahkan sekalipun musuh kita jahat kepada kita, tapi Daud mengajarkan di sini untuk kita terus mendoakan dan melepaskan berkat. Karena itu Bapak Ibu, ya teruslah setia kepada Tuhan, terus hidup menjadi orang takut akan Tuhan, supaya kita juga melihat pertolongan, mujizat dan penyertaan Tuhan atas hidup kita. Mari kita tundukkan kepala, kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat malam hari ini Tuhan mengajarkan kepada kami akan kebenaran firman-Mu. Dan kami belajar dari Daud, sesulit apapun keadaan, sesulit apapun dia harus mengalami penderitaan yang berat, bahkan seringkali dia merasa Tuhan jauh, tapi dia tetap menjadikan Tuhan sebagai tempat perlindungannya. Bahkan Daud berdoa untuk Raja Saul yang berniat untuk membunuhnya. Kami juga belajar Tuhan untuk terus melepaskan pengampunan bagi orang-orang yang mungkin menyakiti kami, yang ingin berbuat jahat kepada kami. Kami mau terus melepaskan pengampunan dan belajar untuk menyerahkan mereka ke dalam tangan Tuhan.
Bapa, pimpin sertai setiap anak-anak-Mu, mereka yang sedang mengalami pergumulan, beban berat dalam persoalan rumah tangga, masalah kesehatan, keuangan, hutang piutang. Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Engkau sanggup memulihkan, bahkan memberikan kami jalan keluar ya Tuhan. Kami tahu dan percaya Engkau Tuhan yang adil, Engkau Tuhan yang maha baik, dan Engkau tidak pernah membiarkan kami dicobai melampaui batas kekuatan kami. Karena itu Tuhan, biarlah jawaban Tuhan datang tepat pada waktunya bagi setiap anak-anak-Mu yang mengharapkan Engkau, yang rindu punya keturunan. Tuhan, bukakan kandungan tertutup, yang mencari pekerjaan Tuhan beri yang terbaik, yang sedang terbaring sakit Tuhan juga pulihkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga percaya berkat-Mu tercurah bagi bangsa dan negara kami Indonesia. Lawatan Tuhan tercurah bagi bangsa ini. Ampuni bangsa kami Tuhan, jauhkan bangsa ini dari murka Tuhan, dan biarlah belas kasihan Tuhan turun buat bangsa kami. Tutup bungkus bangsa Indonesia dengan anugerah Tuhan, mulai dari pemerintah, mulai dari Bapak Presiden Prabowo, Pak Gibran. Tuhan beri roh takut akan Tuhan. Para pemerintah, pejabat di atas bangsa kami punya roh takut Tuhan, menghormati Tuhan, sehingga bangsa ini mengalami keluputan. Bahkan Tuhan menjagai bangsa kami dengan damai sejahtera dan keamanan yang dari Tuhan. Juga berkati semua bangsa-bangsa di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Lawatan Tuhan tercurah bagi semua bangsa-bangsa dan hujan pertobatan tercurah. Terima kasih Bapa, karena itu kami membuka hati dan tangan kami hari ini untuk menerima berkat yang dari Tuhan. Karena itu Bapak Ibu, mari buka hati dan tangan-Mu, terimalah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan Allah Roh Kudus turun atas hidup kita semua mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang kembali menjemput setiap kita. Nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya, Engkau diberkati, disertai Tuhan. Mari katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara, dan tetaplah setia kepada Tuhan. Apapun persoalan kita, Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Shalom dan Immanuel. Kau yang pegang tanganku, Kau yang sentuh hatiku. Selamanya ku cinta Kau Yesus, selamanya ku menyembah-Mu. Kau yang pegang tanganku, Kau yang sentuh hatiku. Selamanya ku cinta Kau Yesus, selamanya